nih? Persiapan pastinya harus totalitas. Gua pakai coach yang memang coach gua atlet ya. Atlet beneran, atlet boxing. Terus gue jaga stamina, suplemen juga gue kencengin gitu. Tapi memang suplemen kesehatan ya, bukan kayak doping dan lain-lain bukan. Tapi melihat lawan lu ini Barbie gimana nih? Hah? Melihat lawan lu Barbie Gelember. Otot kagak ada, nggak ada dia ototnya, ngelember, nggak ada. Gue lihat latihannya dia apa nih juga gitu, nggak ada powernya aja gitu. Kayak jangan dong, jangan kita kena beneran. Tapi tadi kamu dikatain, tadi kan aku mau Barbie nih. Air mama sembuh kata dia. sembuh apa sembuh? Ya, dia binat kecil gitu, air mama kecil. Gua lawan juga ada mental ke Australia tadi gitu di bilang ke aku. Dia curut mental ke Jember dia. Australia, dia perjalanan ke Australia tadi bilang 8 jam lagi. Terus gimana, Mbak Irma sendiri udah pernah naik ring belum? Siapa Belum. kita pernah sparring Kalau Muay Thai ya, gua sempat latihan Muay Thai udah lama. Tapi kalau ternyata boxing ini beda dari apa namanya untuk stamina apa segala macam. Kemarin kan gua sempat latihan sampai 4 ronde ya. Iya. 4 ronde itu per 4 menit lumayan juga. Walaupun 4 menit tapi terkuras stamina kita gitu, Makanya capek banget. kata coach gua stamina gua harus lebih kencengin lagi. Kenapa Mbak Irma mengiyakan untuk bertanding? Iya, gue kemarin tuh dapet tawaran setelah kejadian si Barbie kejambretan. Kan dia jambret nuduh gue. Dia kejambretan, dia nuduh gue, katanya gue dalang dibalik penjambretan itu. Nanya Nando, masa dia nuduh gue? Gue dibilang gue dalang dari pencopetan itu. Gue bilang, ya elah, gue sih bukannya mau sombong ya. Mau dibanding-bandingin dia punya apa, gue punya apa gitu. Bandingin aja, gue bukan miskin banget kali, ngapain gue apa segala macam gue bikin planning untuk ngejamret. Kalau gue bilang dia nggak tahu diri, dia pergi bareng gue jemput, pulang, gue drop, dia nebeng mobil gue. Nah setelah dia turun dari mobil gue dia kejamretan, gue nggak tahu dong. Ya berarti kan itu hari apesnya dia. Lagian kan gue bilang juga, lu lagian nge-gym aja lu segala semua dipakai, kalung, dan cincin 4 jari semua dipakai. Nge-gym ada kok tuh foto-foto dia nge-gym semua dipakai. Gue kan kita nge-gym ngangkat beban apa itu udah kecepit-cepitnya sakit kan, tapi semua dia pakai saat itu. Makanya gue bilang ya gue sih terserah. Dia bilang lah, gue terserah suka-suka gue dong, barang-barang gue ya, gue kan orang terlanjur kaya. Dia kan selalu ngomong begitu tuh. Gue bilang ya suka-suka lo, makanya akhirnya lo apesnya kejambretan, lo jangan nyalahin gue. Terus dia bilang, kenapa lo nyuruh gue ini apa namanya parkir di Pasar Baru, lu maksa gue bilang, lu jangan memutarbalikkan fakta ya Barbie. Mau parkir di Pasar Baru itu bukan kemauan gue, bukan gue maksa lu, itu kemauan bersama. Kan gue konvoy sama dia cari tempat parkiran, gue konvoy sama dia. Nah gue bilang itu kemauan bersama. Lalu terus pas lo perginya aman, turunnya lo kejambretan. Terus dia bilang, ya berarti kan itu udah ada di planningin. Lah kok di planningin? Gue bilang lu nge-gym bareng gue apa segala bareng gue. Pokoknya dia yang dia ngomongin ke media tuh semuanya gak sesuai. Terus dia bilang katanya gue pas dia kejambretan nggak ada ininya ya, nggak ada respon, nggak ada perhatian ya. Padahal gue dari tengah malam sampai besok paginya gue nanya dia terus, gimana Beb perkembangan, gimana Beb udah ketangkep belum ke pencurinya apa segala macam. Nah sekarang kurang perhatian apa. Jadi ring ini tempat pelampiasan kayak Emang gue mau ngelampiasin sih, gue gedek aja. Soalnya dia ngomong sama gue beda, ngomong ke media beda. Itu yang gue gak suka. Tapi pertemanan tetap terjalin nggak nih? Semenjak penjambretan itu sih enggak. Enggak. Semenjak Baru ini lagi. Karena gue terus terang, gue kemarin ke Polsek Sawah Besar. Karena dia naruh nama gue di situ. Dan gue disuruh, wah mana handphone gue, wah? Gue disuruh klarifikasi keterangan. Akhirnya gue ke Polsek Sawah Besar. Ya makanya semua orang kan sangka gue gimmick-gimmick. Enggak, nih bukti nih ya, nih biar lo lihat nih. Nih gue pas janjian gue sama dia ya, nih kan gue bilang gue OTW. Coba tangan kak. Nih, gue bilang gue OTW. Nah dia sendiri yang ngomong nih.
steak sama Godi ya Beb. Berarti kan steak steak daerah Saman Hudi Pasar Baru Pasar itu Baru. kemauan bersama. Terus dia bilang gua nggak ada perhatiannya. Lo lihat dong, gua WA dia terus tuh nanya ke dia. Terus gua bilang gua perlu ke sono nggak usah, gua udah ada panglima yang datang, nggak tahu dia panglima apaan, gua nggak ngerti. Terus dia kirim foto. Ya, terus gua nanya sampai besok paginya kok, no, kan dia ngirim nih ke Karungan ke Jambretan. Sampai paginya no gua tanya, no. Tuh, dikirim nih. Sampai besok pagi gue tanya, mudah-mudahan ketangkep Beb jambretnya. Sampai besok paginya kok gue tanya perkembangan tuh, Beb gimana perkembangannya besok pagi. Dia bilang ke media kan kok nggak ada perhatiannya. Terus gue yang maksa-maksa dia parkir di Pasar Baru. Kagak nih buktinya gue pegang semua. Tadi katanya kan tadi mau pertama. Mak, lo dipanggil jadi saksi nggak sih, Mak? Dipanggil gue. Dipanggil jadi saksi. Sampai Irma tadi bilangnya, kok aku kayak dipanggil sama polisi, takutnya aku nih disangka aku dituduh nih. Iya. Kok bisa sih katanya gitu. Ya udah kamu datang aja, aku bilang gitu kan. Kamu datang aja, Oh, ngomong sama si Irma. penuhi aja panggilan polisi gitu kan. Kalau kamu nggak datang malah kamu salah. Makanya gue tadi dipanggil polisi, gue nggak mau panggil media karena gue nggak mau ngasih selah ke si Barbie. Udah biarin aja, gue yang penting gue sebagai warga negara yang baik, ya gue datang untuk memenuhi panggilan itu aja sih. Ada nih gue. Tanyain apa aja ke Irma di Polres itu? Gue ditanya-tanya pokoknya ditanya detail lah, dari kapan gue berteman sama dia, semenjak kapan gue berteman, terus turun di situ gimana awalnya, pokoknya dari awal semua tuh gue ditanyain. Dia tanya polisi ada ini nggak sih? Kok kayaknya kesannya gue yang dituduh gitu loh. Ada nggak Nah kayak itu gitu? dia, makanya kan gue bilang sama Pak Penyidik, saya bilang kan gini, Pak, mohon maaf, kalau saya dijadikan saksi, harusnya tuh pas saat kejadian penjambretan saya ada di lokasi. Saya udah nggak ada, Pak. Dia udah turun dari mobil saya baru dijambret. Oh nggak apa-apa, Mbak Irma beri keterangan aja, soalnya kan namanya di sini dicantumin sama Mbak Kumala, dia bilang gitu kan, Mbak Kumala Sari, namanya dicantumin di situ. Ada nama Mbak Irma, jadi aku disuruh kasih keterangan itu aja. Ada nih aku dari video kasih ke dia pas lagi di Polsek Sawah Besar. Gitu. Tanggapan lu gimana, Bang, Ma, lihat lu jadi itu dituduh-tuduh sama Barbie. Tanggapan kamu? Iya. Kalau tanggapan saya sih biasanya kan memang kita nih nge-gym bertiga sama saya, Barbie sama Irma kan waktu Iya. awal-awal tuh kan. Nah pas kejadian itu memang saya lagi nggak bisa, saya lagi ada urusan. Nah dia nge-gym berdua. Nih. Ini surat polisi. Oh, sudah panggilan. Tuh, surat panggilan gue tuh Irma. Banyak orang bilang settingan ya. Iya. Ini kesini ya. Ini gue kirim ke WA dia. Gue pasti Polsek. Dari buat bukti gue juga. Kalau dia ntar Sebelum Irma datang ke Polsek sih dia langsung tanya aku kan, ini gimana nih, kok dikirim kayak gini, katanya gitu kan, Iya, kok aku dapat dibilang tersangka gitu. Aku bilang bukannya tersangka, ini kamu harus jelasin karena kan dia Klarifikasi. karena Irma sama Barbie yang jalan berdua, jadi dilurusin kayak gimana. Kalau kamu nggak datang malah kamu nanti dipanggil lagi, kamu malah naik tersangka malah kan. mereka Nah, tuh dia undangan datang. klarifikasi tuh. Jadi gue yang penting klarifikasi, menjelaskan dari awal sampai detailnya semua. Lumayan gue berjam-jam gue di situ. Kayak gue gedek banget nih. Gue gedek banget ngabisin waktu gue. Ya kalau gue nggak datang nanti disangkain gue memang bersalah gitu. Jadi gue datang. Ada rencana untuk lamar balik nggak? Ini kan sama aja kategori kreatif penang baik ya. Nah itu kuasa hukum kita sih udah ngomong ya. Kemarin sih sempet gitu bilang kuasa hukum, kamu Irma kalau kayak gini kamu nama kamu jelek nih, karena kan di polisi udah ada kan apa Dia udah yang dilaporin